Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kaika di sini dan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas topik matematika wajib kelas 10 tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Pada video sebelumnya Kaika sudah bahas tentang konsep dasar nilai mutlak dan juga persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi dan juga menggunakan sifat. Yang kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan bentuk mutlak dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak dan juga menggunakan sifat. Oke, nomor pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 7x kurangi 2 kurang dari sama dengan 5. Pertama kita gunakan definisi nilai mutlak dulu ya. Jadi 7 mutlak 7 kurangi 2, kalau kita definisikan nanti menjadi 7x min 2 untuk 7x min 2 lebih dari sama dengan 0, atau 7x lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 2/7, atau bernilai negatif dari 7x min 2 untuk nilai x kebalikannya, jadi x kurang dari 2/7. Nah, untuk yang pertama, x lebih dari sama dengan 2/7, maka nanti 7x min 2 kurang dari sama dengan 5, mutlak 7x min 2 kurang dari sama dengan 5 nanti berubah menjadi, ya, untuk yang lebih dari dulu berubah menjadi 7x min 2. Tandanya tetap. Kita selesaikan seperti pertidaksamaan linear biasanya, 5 tambah 2, 7, x kurang dari sama dengan 7 dibagi 7, 1. Nah, nanti kita gunakan garis bilangan ya, tapi kita selesaikan yang kedua dulu. Untuk x kurang dari 2/7, mutlak 7x min 2 kurang dari sama dengan 5, ini berubah menjadi min 7x min 2 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kalau kita kalikan, min 7x plus 2 kurang dari sama dengan 5, min 7x kurang dari sama dengan 5 kurangi 2, 3, dan x lebih dari sama dengan min 3/7. Hati-hati, suatu pertidaksamaan jika dibagi atau dikali bilangan negatif, tandanya jadi kebalikan ya. Seperti itu. Sekarang kita gunakan garis bilangan. Garis bilangan yang pertama, ini untuk yang daerah pertama ya. X kurang dari 1, 2/7 dengan 1 itu kan lebih besar 1, jadi satunya ada di sebelah kanan sini ya. Satunya pakai tanda sama dengan nih, berarti bundaran penuh ya. X lebih dari 2/7. Ini kita gambarkan dulu ya, X kurang dari 1 itu berarti arsirannya ke kiri. Seperti ini ya. Untuk yang X lebih dari 2/7, misalkan 2/7 sebelah sini, ini juga menggunakan bulatan penuh, 2/7 lebih dari berarti ke kanan. Maka nanti himpunan penyelesaian dari daerah yang pertama ini adalah irisan dari interval X lebih dari 2/7 dan X kurang dari sama dengan 1, yaitu yang ini ya. Himpunan penyelesaian yang pertama. Himpunan penyelesaian yang kedua, kita bikin garis bilangan yang baru lagi aja biar lebih jelas. Kita tempatkan 2/7 sama dengan yang atasnya di bawahnya sini ya. Tapi ini bulatan kosong karena di sini nggak pakai sama dengan ya, kayak salah ini berarti. Nah, harusnya bulatan kosong. Kita bikin garisnya lagi. Ini bulatan kosong 2/7. Kemudian di sini ada min 3/7, berarti lebih ke kiri lagi karena dia bilangan negatif. Ini pakai tanda sama dengan ya, berarti bulatan penuh negatif 3/7. Untuk yang 2/7 tadi kurang dari, berarti arsirannya ke kiri, yang kita kotaki yang kiri. Lebih dari min 3/7 ke kanan. Nah, seperti ini. Irisannya yang ini. Irisan tuh yang ke arsir kedua-duanya berarti ya. Nah, sekarang dari himpunan penyelesaian yang pertama ini dan himpunan penyelesaian yang kedua ini, kita cari gabungannya. Ya, gabungannya, karena antara definisi yang pertama dan kedua ini notasinya tuh atau, jadi dia bernilai 7x min 2 atau min 7x min 2. Kalau atau itu gabungan, kalau gabungan berarti kita cari yang diarsir semuanya ya. Tadi mulai dari sini min 3/7 nih sampai 2/7 ya. Ini bulatannya kosong yang 2/7. Kemudian dimulai lagi dari 2/7.
Nah, berarti sini sampai 1 bulatan penuh. Ini dapat kita tulisnya nanti seperti ini ya. Jadi satu kesatuan. Mulai yang paling kiri itu min 3/7 bulatan kosong, yang paling kanan 1 bulatan penuh. Nah, seperti ini ya himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian 1 dan 2 kita gabungkan, HP1 gabung atau union HP2 ketemu nanti ini. Ini nanti kita tulisnya himpunan penyelesaian sama dengan himpunan X di mana X-nya itu antara min 3/7 sampai dengan 1, tapi satunya pakai tanda sama dengan, sedangkan 3/7-nya tidak ya. Oke, kita tutup kurung atau X anggota bilangan real biasanya gitu ya. Gitu teman-teman kalau menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kita gunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi mutlak 7X min 2 ini kayak ubah menjadi akar 7X min 2 kuadrat. Ruas kanannya tetap kurang dari sama dengan 5. Nah, kita kuadratkan kedua ruas menjadi 7X min 2 kuadrat. Tandanya masih kurang dari, nah yang kanan menjadi 5 kuadrat. Jadi sebenarnya sama aja dikuadratkan kedua ruas. Ini dikuadratkan mutlaknya hilang, 5 dikuadratkan jadi 5 kuadrat. Seperti itu ya. Pindah ke ruas kiri. 7X min 2 kuadrat kurang dari 5 kuadrat. Ini tekniknya hampir sama dengan yang persamaan nilai mutlak kemarin ya. Nah, kemudian yang ruas kiri kita faktorkan karena memenuhi A kuadrat min B kuadrat. Jadi A plus B kali A min B, itu faktornya ya. Jadi ini sama dengan 7X min 2 tambah 5, A plus B-nya ya. Yang A min B-nya 7X min 2 kurangi 5, kurang dari sama dengan 0. 7X plus 3, yang sebelah sini 7X min 7. Nah, ini berarti nanti pembuat 0 yang pertama, 7X plus 3 sama dengan 0, 7X sama dengan min 3, X kita dapat min 3/7. Yang kedua, 7X min 7 sama dengan 0, 7X sama dengan 7, dan nilai X sama dengan 1. Nah, kita tempatkan mereka ke dalam garis bilangan. Tetap ya, kalau pertidaksamaan selalu gunakan garis bilangan. Negatif 3/7 dan 1. Nah, ini dua-duanya menggunakan tanda sama dengan, maka bulatan penuh. Berarti tadi ada yang salah dong. Nah, ini negatif 3/7-nya ternyata di sini bulatan penuh. Nah, kayak kurang teliti ya. Di sini bulatan penuh, berarti ini pakai tanda sama dengan. Oke, kita buktikan apakah sama dengan yang cara menggunakan sifat ini tadi. Kita uji ya, kita lakukan pengujian kemana? Ke bentuk terakhir, ke sini aja paling enak ya. Uji dengan X berapa bebas, misalkan X-nya 0, tapi jangan pakai X yang sudah ada pada garis bilangan kalian ya. Misalkan kayak ambil X sama dengan 0, substitusikan ke sini. Berarti kan kalau X-nya diganti 0, 7 kali 0 ditambah 3, itu 3 itu bilangan positif. Masukkan ke sebelah sini, 7 kali 0 kurangi 7, ketemulah min 7, berarti bilangan negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, karena 0 itu ada di daerah yang di tengah-tengah sini nih ya, maka ini kasih tanda negatif. Selain itu selang-seling ya. Ini positif, ini juga positif. Nah, karena di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Kalau lebih dari berarti yang positif, yang kanan kiri. Nah, sekarang tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya. Sama sih, himpunan X di mana X-nya antara 3/7 sampai 1 dan X anggota bilangan real. Nah, gitu. Kakak rasa menggunakan sifat ini lebih pendek ya daripada menggunakan definisi. Kalau kalian sukanya pakai yang mana? Yang pakai definisi atau menggunakan sifat? Coba komen ya. Kita lanjut, nomor 2, himpunan penyelesaian dari mutlak 7 kurangi 4X lebih dari sama dengan 5 adalah, ini sama dengan yang tadi, kita coba menggunakan sifat ya. Jadi kalau menggunakan sifat, ini kita akar kuadratkan lebih dari sama dengan 5, atau kuadratkan kedua ruas intinya ya. Jadi 7 min 4X berubah menjadi kurung biasa, kuadrat lebih dari sama dengan 5 kuadrat. Kita pindah ke kiri, 7 kurangi 4X kuadrat kurangi 5 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan 7 min 4X ditambah 5 dikali 7 kurangi 4X dikurangi 5. Mirip yang tadi ini ya, 7 tambah 5, 12 kurangi 4X. 7 kurangi 5, 2 kurangi 4X.
lebih dari sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya, 12 min 4x sama dengan 0. 12 sama dengan 4x, maka nilai x-nya 12 bagi 4, 3. Atau pembuat 0 yang berikutnya, 2 kurangi 4x sama dengan 0. 2 sama dengan 4x, nilai x-nya adalah 2 dibagi 4 atau setengah. Jangan lupa tempatkan ke garis bilangan, setengah ada di kiri ya. Ini bulatan penuh semuanya karena tandanya pakai tanda sama dengan ini. Kemudian 3, kita uji menggunakan 0 lagi boleh. Ke sini ya. 12 kurangi 4 kali 0, positif. Kali 2 kurangi 4 kali 0, positif lagi. Kalau kita kalikan, hasilnya juga bilangan positif. Maka, pada garis bilangan yang ada nolnya, yaitu yang sebelah kiri ini ya, tandai positif, selain itu selang-seling, negatif, positif. Pokoknya, selama tidak ada kuadrat sempurna, tandanya selalu selang-seling. Nah, kalau udah lihat tanda pertidaksamaan lebih dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda positif, yang kanan kiri itu. Nah, nanti teman-teman nulis himpunan penyelesaiannya berarti gini ya. Himpunan penyelesaian sama dengan himpunan x di mana x kurang dari sama dengan setengah atau x lebih dari sama dengan 3 dan x-nya anggota bilangan real seperti itu. Kita cek di opsi. Jawaban yang tepat yang B ya. Berikutnya nomor 3, penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 9x kurangi 7 kurang dari mutlak 5 kurangi 3x. Mau pakai cara yang mana nih? Pakai cara sifat lagi ya. Berarti kita kuadratkan kedua ruas, 9x min 7 kuadrat kurang dari 5 kurangi 3x kuadrat. Lalu pindah ke ruas kiri semuanya, 9x kurangi 7 kuadrat kurangi 5 kurangi 3x kuadrat kurang dari ruas kanannya menjadi 0. Lalu kita gunakan sifat yang a kuadrat min b kuadrat. Nanti menjadi a plus b, ini anggap aja a ya. Yang ini b, jadi a plus b itu 9x min 7 ditambah 5 min 3x. Kemudian dikali dengan a min b, berarti 9x min 7 kurangi 5 min 3x. Kurang dari 0. Kita hitung 9x dikurangi 3x, 6x, min 7 ditambah 5, min 2. Dikali 9x kurangi min 3x, berarti sama aja di jumlah nanti ya, 9 tambah 3, 12x, min 7 kurangi 5, min 12. Kurang dari 0, cari pembuat 0 setiap faktornya. 6x sama dengan 2, dan x sama dengan 2 per 6, atau 1 per 3. Atau 12x kurangi 12 sama dengan 0. 12x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 12. 1. Letakkan pada garis bilangan. 1 ada di sebelah kiri. Ini bulatannya kosong karena pada soal tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Kemudian 1 yang di ruas kanan. Kita lakukan pengujian menggunakan x sama dengan 0 lagi-lagi. Boleh ya. 6 kali 0 kurangi 2 ketemulah bilangan negatif. 12 kali 0 kurangi 12 juga bilangan negatif. Kalau kita kalikan menjadi bilangan positif. Maka pada garis bilangan yang ada x sama dengan 0-nya, yaitu yang paling kiri ini, kita kasih tanda positif. Selain itu selang-seling negatif, ini juga positif. Karena yang diminta tandanya kurang dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda negatif. Nah, ini ya. Kita tulis himpunan penyelesaiannya, berarti nanti himpunan x di mana x-nya itu antara 1/3 sampai, nggak pakai tanda sama dengan ya, sampai 1. Nah, ini tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, sudah. Yang mana? Dari min 1/3 sampai 1. Yang A ya. Lanjut lagi, nomor 4, batas nilai x yang memenuhi mutlak 3 kurangi x kurangi 7 kurang dari 0. Coba kita kerjakan dengan definisi ya. Jadi, tanda mutlaknya kita definisikan dulu. 3 min x, jika 3 min x-nya ini lebih dari sama dengan 0, atau min x lebih dari sama dengan min 3, dan x-nya kurang dari 3. Tandanya dibalik karena dibagi bilangan negatif. Nah, dia akan bernilai min dari 3 min x jika batasnya berkebalikan, x lebih dari 3. Nah, sekarang satu-satu. Untuk x kurang dari 3, maka mutlak 3 min x kurangi 7 kurang dari 0, ini berubah menjadi 3 min x min 7. Berarti min x
3 kurangi 7 min 4 ya, pindah ke kanan nanti. Min X kurang dari 4 dan X lebih dari negatif 4. 4 dibagi min 1 ya. Nah, nanti cari irisannya. Kemudian untuk daerah yang kedua, X lebih dari 3, maka mutlak 3 min X dikurangi 7 kurang dari 0 berubah menjadi min 3 min X min 7 kurang dari 0. Kita buka kurung, min 3 plus X min 7 kurang dari 0. Ini sama dengan X min 10 ya, kurang dari 0, maka X kurang dari 10. Nah, kita taruh ke garis bilangan di sini. 3 dengan negatif 4. Negatif 4 dulu ya, negatif 4 di sini. Bulatan kosong, 3-nya bulatan penuh. Nah, X kurang dari sama dengan 3, berarti dari 3 ini ke kiri. X lebih dari sama dengan min 4, ini min 4 ya. Lebih dari berarti arsirannya ke kanan. Maka penyelesaiannya atau irisannya yang ini. Untuk yang daerah kedua, kita tempatkan 3 dan 10. 3 di bawahnya sini, tapi bulatannya kosong. 10 di sebelah sini bulatan kosong juga. Nanti X lebih dari 3 berarti ke kanan, X kurang dari 10 ke kiri. Nah, ini, biar ada bedanya, ada yang lebih tinggi gitu ya. Irisannya nanti yang ini. Maka himpunan penyelesaian 1 ini kalau kita gabungkan dengan himpunan penyelesaian 2, nanti menjadi seperti ini, dari min 4 sampai berapa ini mentoknya? 10 ya, sampai 10. Dari min 4 sampai 10. Inilah gabungan dari himpunan penyelesaian 1 dan 2 yang merupakan batas nilai X yang ditanyakan soal. Jadi nanti min 4 sampai 10, dua-duanya tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Jadi jawaban yang tepat yang B. Berikutnya nomor 5, himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 dikali mutlak 10 kurangi 4X kurangi 1 lebih dari 11. Ini pindah-pindah ruas dulu aja ya. 2 kali mutlak 10 kurangi 4X lebih dari, nah 11, ini kalau pindah kan tambah 1, berarti 11 tambah 1, 12 ya. Kita bagi 2 ke 2 ruas. Menjadi mutlak 10 kurangi 4X lebih dari sama dengan 6. Kita gunakan sifat dulu nih. 10 kurangi 4X kuadrat lebih dari 6 kuadrat. Pindah ke kiri. 10 kurangi 4X kuadrat kurangi 6 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Gunakan sifat kuadrat tadi. A plus B dikali A min B. Jadi 10 min 4X plus 6 dikali 10 kurangi 4X min 6. Lebih dari sama dengan 0. 16 kurangi 4X dikali 4 kurangi 4X. Kita cari pembuat 0. 16 kurangi 4X sama dengan 0. 16 sama dengan 4X. Dan X-nya 16 bagi 4. 4. Atau 4 kurangi 4X sama dengan 0. 4 sama dengan 4X. Nilai X-nya 4 bagi 4. 1. Taruh ke garis bilangan. 1 ada di sebelah kiri, dua-duanya bulatan penuh karena di sini menggunakan tanda sama dengan 1 dan 4. Kita cek menggunakan 0. Kita substitusikan, 16 kurangi 4 kali 0, 16, berarti bilangan positif. 4 kurangi 4 kali 0, 4, bilangan positif lagi. Kalau kita kalikan, hasilnya juga pasti positif. 0 di paling kiri sini ya, jadi ini tandanya positif, negatif, di sini positif lagi. Nah, penyelesaiannya bertanda lebih dari, berarti yang positif ini, yang ke kanan dan ke kiri nih. Oke, kita tulisnya nanti, himpunan penyelesaian sama dengan himpunan bilangan X, di mana X kurang dari sama dengan 1, atau X lebih dari sama dengan 4, dan X yang anggota bilangan real ya. 1 dan 4, tapi menggunakan tanda sama dengan. Nah, yang C ini ya. Kita lanjut berikutnya, mungkin kakak akan sering menggunakan sifat ya, karena memang cara yang pakai sifat itu lebih ringkas daripada cara yang menggunakan definisi. Ini kalau menggunakan sifat, kita kuadratkan kedua ruas, berubah menjadi kurung biasa ya, lebih dari 3x min 12 kuadrat, kita pindah ke ruas kiri semuanya.
lebih dari sama dengan ruas kanannya 0. Ini sebagai A-nya, yang ini B-nya. Jadi A plus B itu nanti 5x min 4 ditambah 3x kurangi 12 dikali A min B. Berarti 5x min 4 kurangi 3x min 12. Lebih dari sama dengan 0. 5x tambah 3x, 8x. Min 4 min 12, min 16. Dikali 5x kurang 3x, 2x, min 4, min 12. Berarti min 4 tambah 12. Sama aja 12 kurangi 8. Sama aja 12 kurangi 4 plus 8. Kita cari pembuat nolnya. 8x min 16 sama dengan 0. 8x sama dengan 16 dan x-nya 2. 2x plus 8 sama dengan 0. 2x sama dengan min 8. Kita dapat x negatif 4. Taruh ke garis bilangan ya. 2 pakai tanda sama dengan, berarti bulatan penuh. Min 4. Oke, min 4 ternyata di kiri ya. Min 4 di kirinya 2. Nah, di sini. Kita uji lagi menggunakan 0. Boleh. Uji x-nya 0. 8 kali 0 kurangi 16. Berarti negatif. 2 kali 0 tambah 8. Positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi pada garis bilangan yang ada nolnya, yaitu yang tengah sini, tandanya negatif, selain itu selang-seling. Nah, karena yang di sini yang diminta lebih dari, maka penyelesaian kita yang bertanda positif, yang ke kanan dan ke kiri itu. Nah, nanti tulisnya x kurang dari sama dengan min 4, atau x lebih dari sama dengan 2 ya, tulis dalam kurung kurawal juga boleh. X kurang dari min 4 atau x lebih dari sama dengan 2, yang B. Lanjut nomor 7, penyelesaian pertidaksamaan mutlak x min 1 kuadrat dikurangi 3 kali mutlak x min 1 plus 2 lebih dari 0 adalah sekian-sekian, sudah ada formatnya ya, yang nanti yang diminta A plus B plus C plus D dengan ketentuan A ini dia paling kecil ya, dan D-nya paling besar. Ini karena bentuknya kuadrat dan variabelnya memuat tanda mutlak, berarti pakai pemisalan dulu ya. Misal, mutlak x min 1 itu sebagai A. Jadi, pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi A kuadrat kurangi 3 kalinya A ditambah 2 lebih dari 0. Kita selesaikan dulu seperti pertidaksamaan kuadrat biasanya. Faktorkan ya, cari dua bilangan yang hasil kalinya positif 2, tapi hasil penjumlahnya negatif 3. Berarti negatif 2 dan negatif 1. Benar ya? Jadi pembuat nolnya A-2 sama dengan 0, A sama dengan 2. Atau A-1 sama dengan 0, A sama dengan 1. Tapi belum selesai ya. Ini baru A. Kita taruh ke garis bilangan dulu. Bulatannya kosong, karena di sini nggak pakai tanda sama dengan. 1, kemudian 2. Kita uji menggunakan 0. Uji A-nya sama dengan 0 ke sini. Berarti 0 kurangi 2, negatif. 0 kurangi 1, negatif lagi. Kalau kita kalikan, hasilnya nanti bilangan positif. Jadi, pada garis bilangan yang memuat A sama dengan 0, yaitu paling kiri di sini, kita kasih tanda positif, negatif, positif. Yang diminta lebih dari, maka penyelesaiannya yang kanan-kiri, yang bertanda positif ini. Nah, nanti kita tulisnya berarti A kurang dari 1, atau A lebih dari 2. Belum selesai ya, karena kita tadi memisahkan A dengan mutlak x min 1. Jadi ini mutlak x min 1 kurang dari 1. Yang ini mutlak x min 1 lebih dari 2. Jadi kita kembalikan ke pemisalan. Nah, kalau udah, kita kerjakan satu-satu. Mutlak x min 1 kurang dari 1. Ini kalau kita menggunakan sifat, kuadratkan kedua ruas. Pindah ke ruas kiri. Ini kuadrat ya. Jadikan A plus B kali A min B, X min 1 plus 1 dikali X min 1 min 1. Nanti ini penyelesaiannya X dan X min 2. Pembuat nolnya X sama dengan 0 ya, walaupun ini tidak dikurung, harus tetap kalian sama dengan 0. Jadi tiap faktor sama dengan 0. X sama dengan 2. Nah, udah. Nanti ini garis bilangan tersendiri ya. Oke, sekarang yang penyelesaian kedua, yang mutlak.
X min 1 lebih dari 2. Ini juga kita gunakan sifat saja. X min 1 kuadrat lebih dari 2 kuadrat. Pindah ke kiri semuanya. Kita pisah jadi A plus B kali A min B. Kita jadikan sederhana X plus 1 dan X min 3. Maka pembuat nolnya nanti X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Gitu ya. Garis bilangan sekarang. Untuk yang ini dulu. 0 dan 2. 0 dan 2. 0 dan 2. Kita uji ya. Kita ujinya menggunakan, jangan pakai 0 lagi karena 0 sudah terpakai di garis bilangan. Misalkan kita uji menggunakan 1. X-nya kita ganti dengan 1. Nah, ke sini ya. 1 itu berarti bilangan positif. 1 kurangi 2, min 1, bilangan negatif. Kalau kita kalikan, hasilnya negatif. Jadi pada garis bilangan yang ada satunya, yaitu yang tengah sini, tandanya negatif. Ini positif, positif. Nah, yang diminta kurang dari nih, berarti yang negatif ini. Garis bilangan yang kedua, kita taruh di bawahnya sini. Min 1 kita tempatkan di paling kiri ya, lebih kiri daripada 0. Kemudian 3, di kanannya 2. Kita lakukan uji lagi menggunakan X sama dengan 0 ya. Ke sini pengujiannya. X-nya kita ganti 0, 0 tambah 1, positif. 0 kurangi 3, negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Maka pada garis bilangan yang ada 0-nya, yaitu yang tengah sini, tandanya negatif, kanan kirinya positif, positif. Penyelesaiannya lebih dari berarti yang positif. Nah, jadi beda ya. Dua garis bilangan bisa beda antara positif dan negatifnya tergantung tandanya ini dan tergantung pengujian kita. Nah, kalau udah antara penyelesaian yang pertidaksamaan pertama ini dan yang kedua ini, nanti kita cari gabungannya atau union. Karena awalnya dari pertidaksamaan yang pertama dan kedua ini kan atau ya, kalau atau itu gabungan. Jadi mulai dari min 1 ke kiri atau X kurang dari min 1, kemudian dari 0 sampai 2, 0 sampai 2, dan yang lebih dari 3. Jadi ada 3 daerah. X kurang dari min 1, atau X-nya dari 0 sampai 2, atau X lebih dari 3. Nah, pada soal kita tadi sudah ada notasinya nih. X kurang dari A, X antara B dan C, atau X lebih dari D. Kita tinggal cocokkan aja. Yang kurang dari kan yang ini. Jadi X kurang dari A, itu A-nya nilainya min 1. Karena yang ini ya, X kurang dari A itu. Yang interval B kurang dari X dan X kurang dari C, atau intinya X-nya antara B dan C yang ini. Berarti kita dapat nilai B-nya sama dengan 0, nilai C-nya sama dengan 2. Nah, yang ini berarti dari sini ketemu D, D-nya 3. Yang diminta soal adalah A plus B plus C plus D. A-nya min 1, B-nya 2, 0 ya, C-nya yang 2, D-nya 3. Jadi kalau kita jumlah nih, 5 kurangi 1, 4. Nah, jadi jawaban yang tepat yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 8, nilai X yang memenuhi mutlak X plus 3 dikurangi 5 tambah X kurang dari sama dengan 0 adalah. Ini kita coba menggunakan sifat aja ya, yang lebih mudah. Mutlak X plus 3, pindah ruas dulu, kurang dari sama dengan 5 plus X pindah jadi min X. Gini. Lalu yang tanda mutlak ini kan kalau kita kuadratkan kedua ruas nanti jadi X plus 3 kuadrat. Yang ruas kanan juga kuadratkan 5 min X kuadrat. Gitu ya, jadi tidak harus kedua-duanya dalam tanda mutlak atau yang ruas kanan konstanta baru bisa menggunakan sifat. Yang bentuknya seperti ini pun, yang ada variabel X-nya, ruas kanan boleh nanti menggunakan sifat juga. Lalu kita pindah lagi ke ruas kiri ya, akhirnya ya, kurangi 5 kurangi X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Ini sebagai A-nya, yang ini B, berarti nanti A plus B itu X plus 3 plus 5 min X dikali A min B, X plus 3 kurangi 5 min X. Kurang dari sama dengan 0, kita buka kurung menjadi X
kurangi X berarti 0X ya. Ini berarti 3 tambah 5 saja, yaitu 8 dikali X min X, berarti X tambah X, 2X. 3 kurangi 5 min 2. Ini kalau kita bagi 8 ke dua ruas, dapat 2X min 2, kurang dari 0. Berarti 2X kurang dari 2, X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini nggak perlu pakai cek ya. Jadi, langsung ketemunya yang A. Berikutnya nomor 9, penyelesaian pertidaksamaan mutlak X plus 1 dikurangi mutlak 2 kurangi 3X lebih dari X min 6 tanpa tanda mutlak. Nah, ini kita coba selesaikan dengan cara definisi ya. Jadi, X plus 1 kita definisikan dulu menjadi X plus 1 jika X lebih dari sama dengan min 1, dan X plus 1 kita minkan jika X-nya kebalikannya, X kurang dari min 1. Yang mutlak kedua, 2 kurangi 3X menjadi positif 2 kurangi 3X. Jika 2 kurangi 3X ini lebih dari sama dengan 0, berarti min 3X lebih dari sama dengan min 2, dan X kurang dari 2/3. Sedangkan yang satunya berubah menjadi min dari fungsi tersebut jika kebalikannya X lebih dari sama dengan 2/3. Nah, ada batas negatif 1 dan juga 2/3. Ini garis bilangan ini untuk mempermudah nanti fungsi mana aja yang kita pakai gitu ya. Untuk yang lebih dari sama dengan min 1, maka nanti mutlak X plus 1 berubah menjadi X plus 1 ya. Yang lebih dari itu di sini dan di sini. Untuk yang kurang menjadi min X plus 1. Kemudian untuk X ini pakai tanda sama dengan ya. Yang ini malah nggak pakai. Nah, kayak kebalik gitu. Oke, harusnya seperti ini. 2/3 kurang dari 2/3. Yang di sini dan di sini. Berubah menjadi 2 min 3X. Ini juga 2 min 3X. Untuk yang lebih dari 2/3, min 2 min 3X. Dikalikan juga boleh. Jadi ini ada 3 daerah ya. Kita satu-satu, yang mulai sini aja. Untuk X kurang dari min 1, maka nanti mutlak X plus 1 dikurangi mutlak 2 kurangi 3X lebih dari X min 6 berubah menjadi kurang dari min 1, berarti yang ini ya. Mutlak X plus 1-nya berubah menjadi min X plus 1, min mutlak 2 min 3X berubah jadi 2 min 3X. Lebih dari yang ruas kanannya tetap X min 6. Nah, ini kalau kita buka kurung min X min 1 min 2 plus 3X lebih dari X min 6, kita pindah ke ruas kiri si X-nya. Ini berarti 2X ya. 2X min 3 lebih dari X min 6. 2X dikurangi X. X ruas kanannya min 6 tambah 3. Min 3. Nah, nanti kita lakukan pengujian dengan garis bilangan ya, dan diiriskan dengan yang ini. Yang daerah kedua sekarang. Untuk yang min 1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari 2/3. Maka nanti mutlak X plus 1 dikurangi mutlak 2 kurangi 3X lebih dari X min 6 berubah menjadi yang tengah ini. X plus 1 dikurangi 2 min 3X. Lebih dari X min 6, kita buka kurung. X plus 1 min 2 plus 3X. Lebih dari X min 6, ini 4X. Kurangi 1 lebih dari X min 6. Pindah ruas, 4X kurangi X, 3X. Min 6 tambah 1, min 5. Maka X-nya lebih dari min 5/3. Yang daerah ketiga, untuk X lebih dari sama dengan 2/3, maka nanti mutlak X plus 1 kurangi mutlak 2 min 3X lebih dari X min 6 berubah menjadi yang ini ya, yang paling kanan. X plus 1 kurangi min, jadinya nanti plus. Lebih dari X min 6. Kita buka kurung, X plus 1 plus 2 min 3X lebih dari X min 6. Ini min 2X plus 3
Yang ruas kanan tetap min 2x, min x, min 3x, min 6, min 3, min 9. Jadi nilai x-nya nanti kurang dari, karena dibagi bilangan negatif ya, kurang dari min 9 bagi min 3, 3. Nah, sekarang kita taruh mereka ini dalam garis bilangan. Kita taruh di sini. Untuk yang daerah pertama dulu, kita tempatkan min 1 dengan 3. Nanti kita iriskan ya. Min 1 dengan min 3. Ini min 3, ini min 1. Kurang dari min 1 artinya ke kiri, lebih dari min 3 ke kanan. Jadi nanti penyelesaiannya yang ini. Untuk daerah kedua, kita tempatkan ini min 1 sampai 2/3. Antara min 1 sampai 2/3 berarti yang ini. Kemudian kita tempatkan min 5/3. Min 5/3 itu kalau kita hitung min 1, 2/3. Berarti belum sampai min 3 ini ya. Jadi antara min 3 sampai min 1. Jadi kayak tulisnya di sini. Min 5/3, lebih dari berarti ke kanan. Berarti penyelesaian yang daerah kedua ini nanti yang ini, irisan dari yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, yang garis bilangan ketiga, kita tempatkan 2/3 dengan 3. Duh, sampai nggak muat ini ya. 2/3-nya di sini, 3-nya di sebelah sini. Nah, karena lebih besar daripada 2/3. Lebih dari 2/3 berarti ke kanan, kurang dari 3 ke kiri. Irisannya berarti yang ini. Antara himpunan penyelesaian untuk daerah 1, daerah 2, dan daerah 3, ini kita cari gabungannya ya, union. Berarti di sini mulai dari paling kiri, min 3, sampai paling kanan, 3. Nah, nanti penyelesaiannya yang ini ya. Karena ini nyambung dari min 3 sampai min 1, yang penyelesaian kedua min 1 sampai 2/3, penyelesaian yang ketiga 2/3 sampai 3. Jadi kalau kita gabungkan sama aja antara min 3 sampai 3. Kita tulisnya nanti, nah seperti ini ya, min 3-nya kita gunakan sama dengan nggak? Coba kita cek. Nah, min 3 tadi kita dapat dari sini kan, tidak menggunakan tanda sama dengan. Berarti ini nggak pakai tanda sama dengan ya, bulatan kosong ini tadi juga. Yang 3 kita dapat dari sini. Ini juga tidak menggunakan tanda sama dengan. Oke, jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang A. Lanjut nomor berikutnya, himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Itu bentuknya masih belum cakep ya. Kita pindah ruas dulu. Pindah si min 7 ke kiri misalkan, jadi min 1 tambah 7, 6. 6 kurang dari 2 kali mutlak 3 min 2x. Kalau KK bagi 2 ke 2 ruas, nanti yang ruas kiri 3, yang ruas kanan mutlak 3 min 2x. Ini tuh sama aja mutlak 3 min 2x, lebih dari 3 ya. Kalau dibalik posisinya, maka tandanya juga harus teman-teman balik. Kita menggunakan sifat aja ya, 3 kurangi 2x kita kuadratkan, lebih dari 3 kuadrat, maka nanti 3 min 2x kuadrat kurangi 3 kuadrat lebih dari 0. 3 min 2x plus 3 dikali 3 min 2x min 3 ya, penjabarannya seperti itu. Nanti kita dapat 6 kurangi 2x, faktor yang pertama, yang kedua 3-nya habis ini min 2x saja. Maka pembuat nolnya nanti 6 min 2x sama dengan 0, 6 sama dengan 2x, atau x-nya 6 bagi 2, 3. Yang ini, min 2x juga harus kita sama dengan 0, x-nya 0 dibagi min 2 tetap 0 ya. Kita taruh mereka ke garis bilangan sekarang. 0 duluan, di kiri, baru kemudian 3. Kita cek menggunakan angka selain 0 dan 3, misalkan menggunakan angka 1 boleh ya. Uji dengan x sama dengan 1. Masukkan ke sini, berarti 6 kurangi 2 kali 1, 4, berarti bilangan positif. Min 2 kali 1, min 2, bilangan negatif. Kalau kita kalikan, bilangan negatif ini ya, angkanya sebenarnya tidak penting. Jadi positif dikali negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Maka pada garis bilangan yang ada x sama dengan 1, yaitu tengah sini, tandanya negatif. Ini positif, ini juga positif.
tanda pertidaksamanya lebih dari, maka penyelesaiannya yang bertanda positif. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X kurang dari 0 atau X lebih dari 3. Dan X anggota bilangan real ya. Yang B. Berikutnya, nomor 11, batas nilai X yang memenuhi mutlak X kuadrat kurangi 10 kurang dari sama dengan 6. Ini juga kalau menggunakan sifat, tinggal kita kuadratkan ke dua ruas. Seperti ini, kita pindah semua ke ruas kiri. Nanti kita jabarkan menjadi A plus B kali A min B, jadi X kuadrat min 10 tambah 6 dikali X kuadrat min 10 kurangi 6, gitu. Ini kalau kita selesaikan X kuadrat min 4, yang satunya X kuadrat min 16. Nah, ini karena semuanya dalam fungsi kuadrat bisa kita faktorkan ya. X kuadrat min 4 faktornya adalah X plus 2 dengan X min 2. X kuadrat min 16 faktornya X plus 4 serta X min 4. Pembuat 0 yang pertama, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Yang kedua, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Yang ketiga, X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Yang terakhir, X min 4 sama dengan 0, X sama dengan positif 4. Nah, taruh ke 4 bilangan ini ke garis bilangan. Paling kecil min 4, dia di paling kiri, pakai tanda sama dengan berarti bulatan penuh. Disusul min 2, bulatan penuh juga. 2, bulatan penuh. 4, bulatan penuh. Nah, kita uji dengan menggunakan 0 ya. Uji X-nya 0 ke sini. Berarti 0 tambah 2, positif. 0 kurangi 2, negatif. 0 tambah 4, positif. 0 kurangi 4, negatif. Kalau kita kalikan, hasilnya nanti ini merupakan bilangan positif. Jadi, pada garis bilangan yang ada 0-nya, yaitu yang sebelah sini, ini tandanya positif. Selain itu selang-seling. Negatif, positif. Ini kirinya negatif, positif. Nah, tanda pertidaksamaan yang diminta kurang dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda negatif. Nah, yang ini. Nanti kita tulis himpunan penyelesaiannya berarti X-nya antara min 4 ya, mulai dari min 4 sampai min 2. Atau mulai dari 2 sampai positif 4 gitu. Jadi jawaban yang tepat yang A. Berikutnya nomor 12, ini sudah pernah ya kita bahas tipe seperti ini. Di ruas kanan memuat tanda mutlak, ruas kiri juga memuat tanda mutlak. Teman-teman boleh menyelesaikan menggunakan sifat atau juga menggunakan definisi. Yuk silakan dicoba untuk latihan, nanti silakan komen jawaban kalian di kolom komentar ya. Kita lanjut. Nomor 13, penyelesaian dari mutlak 3 min X kuadrat lebih dari 7 kali mutlak 3 min X kurangi 10. Ini tadi pakai pemisalan ya. Misal, mutlak 3 min X sama dengan A. Jadi ini kita ubah A kuadrat lebih dari 7A kurangi 10. Pindah ruas. A kuadrat kurangi 7A tambah 10 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan yang hasil kalinya positif 10. Penjumlahannya negatif 7. Berarti min 5 dengan min 2. Kita dapat pembuat nolnya A sama dengan 5 atau A sama dengan 2. Kita bikin garis bilangan dulu dari A sini. 2 dan 5 semuanya bulatan penuh. Kita uji menggunakan A0. A sama dengan 0. 0 kurangi 5, negatif. 0 kurangi 2 juga negatif. Kalau kita kalikan hasilnya positif. 0 itu daerah yang paling kiri sini ya. Jadi ini positif, negatif, positif. Yang diminta lebih dari berarti yang bertanda positif. Jadi nanti A-nya kurang dari sama dengan 2 atau A lebih dari sama dengan 5. Tapi A tadi adalah pemisalan dari 3 min X, mutlak 3 min X. Nah, berarti ini juga ya, mutlak 3 min X lebih dari sama dengan 5. Kita selesaikan satu-satu, menggunakan sifat boleh, menggunakan definisi juga bisa ya. Kalau menggunakan sifat, 3 min X kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Kalau pindah ke depan, nanti kita jabarkan sekalian, berarti 3 min X plus 2 kali 3 min X min 2. Ya, berarti ini 5 min X, yang belakang 1 min X. Pembuat nolnya kita dapat 5 min X sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. 1 min X sama dengan 0, X sama dengan 1. Yang satunya kita kuadratkan kedua ruas, 3 min X kuadrat
lebih dari sama dengan 5 kuadrat. Kalau pindah ke kiri nanti menjadi bentuk A plus B kali A min B. Jadi 3 min X plus 5 kali 3 min X min 5. Ini 8 min X dikali min 2 min X. Pembuat nolnya adalah 8 min X sama dengan 0, X sama dengan 8, atau min 2 min X sama dengan 0, min 2 sama dengan X. Ya, kita taruh ke garis bilangan, pindah sini coba. Untuk yang pertama, yang ini dulu. 5 dan 1. 1, 5. Kita uji menggunakan X0 ya. Uji dengan X sama dengan 0. Berarti hasilnya 5 kurangi 0 positif, 1 kurangi 0 juga positif. Positif kali positif hasilnya auto positif. Jadi, yang ada nolnya paling kiri sini, tandanya positif, negatif, positif. Kita lihat tandanya kurang dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda negatif. Itu ya, himpunan penyelesaian yang pertama. Nanti kita cari gabungannya dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Pada himpunan penyelesaian yang kedua, kita tempatkan angka 8 dengan min 2. 8 dengan min 2. Kita uji dengan X sama dengan 0, boleh. Ujinya ke sini ya. Berarti 8 kurangi 0 plus min 2 kurangi 0 min. Plus kali min, hasilnya min. Jadi pada garis bilangan, yang ada nolnya kan tengah sini ya. Ini kasih tanda min, ini plus, kanan kirinya plus ya. Kemudian tandanya lebih dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda plus. Nah, kalau himpunan 1 dan himpunan 2 kita cari gabungannya, union ya, maka nanti penyelesaiannya mulai dari ini, X kurang dari min 2, kemudian dari 1 sampai 5 ya, dari 1 sampai 5. Terakhir ini lebih dari 8. Nah, semuanya pakai tanda sama dengan. Jadi nanti X kurang dari sama dengan min 2, atau 1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 5, atau X-nya mulai dari 1 sampai 5, atau lagi X lebih dari sama dengan 8 ya. Ada 3 himpunan penyelesaian. Kita cek di opsi, ini betul bukan min 1 ya, ini salah. Nah, yang E ini. Ya, nomor terakhir nilai X yang memenuhi mutlak X min 4 kurangi 8 kurangi X kurang dari 0 adalah titik-titik. Kita gunakan sifat aja ya, X min 4 mutlakan, yang ruas kanannya berarti X plus 8. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, berarti X min 4 kuadrat kurang dari X plus 8 kuadrat. Pindah ke kiri, jadi X min 4 kuadrat kurangi X plus 8 kuadrat. Menggunakan sifat yang A kuadrat min B kuadrat berubah jadi A plus B kali A min B. Berarti ini nanti X min 4 tambah X plus 8, ini yang penjumlahan. Kemudian yang pengurangan, X min 4 kurangi X plus 8. Kurang dari sama dengan 0. 2X plus 4 yang pertama dikali X kurangi X, habis ya, min 4 min 8 min 12. Kita bagi min 12 ke dua ruas, 2X plus 4, hati-hati kalau dibagi min 12 ke dua ruas, berarti tandanya harus kamu balik, jadi lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti 2X lebih dari sama dengan min 4, X lebih dari sama dengan min 4 bagi 2, min 2. Oke, ketemu yang B. Oke, itu dulu pembahasan matematika wajib kelas 10, topiknya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita jumpa lagi di pembahasan topik seru yang lainnya. Sampai jumpa.